Ini pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi akan menggelar musyawarah nasional yang akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Munas akan membahas berbagai hal termasuk pemilihan Ketua Umum PB Percasi periode 2022-2026. Dan untuk mengetahui agenda Munas kali ini, saya telah terhubung melalui Zoom dengan Dewan Pembina PB Percasi, Bapak Rusdi Taher. Selamat pagi, salam sehat Pak Rusdi. Selamat pagi, salam sehat juga. Ya, Pak Rusdi, PB Percasi hari ini akan menggelar Munas. Apa agenda Munas dan bagaimana harapan Pak Rusdi selaku pembina PB Percasi? Ya, mulai hari ini sampai tanggal 27 PB Percasi akan melakukan Munas. Ya, saya kira biasa di dalam Munas itu ada 3 agenda pokok. Yang pertama penyusunan program kerja, kedua masalah-masalah organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan Ketua Umum PB Percasi yang akan menakodai PB Percasi 4 tahun ke depan. Ya, saya sendiri berharap melihat PB Percasi yang selama ini dipimpin oleh Bapak Utut Adianto, maka saya juga punya harapan agar beliau, dan saya kira pasti akan terpilih secara aklamasi, karena Pak Utut Adianto itu menurut saya ada beberapa alasan yang kita bisa kemukakan secara secara objektif. Yang pertama, bahwa Pak Utut ini seorang mantan atlet dan malah masih jadi atlet, ya, seorang grandmaster yang saya kira elo ratingnya masih paling tinggi di Indonesia. Yang kedua, beliau memiliki pandangan-pandangan yang visioner, dan yang ketiga adalah dia di dalam kepemimpinan itu ada yang disebut can and will. Dia cukup mampu dan mau berkorban. Banyak orang yang mampu akan tetapi tidak mau berkorban. Ada juga yang mau berkorban untuk kepentingan catur tapi tidak mampu. Saya kira 2 hal ini yang dimiliki. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam Munas yang akan datang menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi pembinaan catur di masa-masa yang akan datang. Itu harapan saya. Ya Pak, terkait dengan pembinaan termasuk percepatan prestasi, strategi apa yang harus dilakukan Pak? Saya melihat ya, pengalaman saya selama hampir 20 tahun di kepengurusan PB Percasi, saya sudah melanglang buana ke beberapa negara, termasuk mengikuti sebagai head of delegation dari Indonesia pada Olimpiade Catur di Azerbaijan dulu. Saya melihat bahwa 4 hal yang harus dilakukan untuk mempercepat prestasi. Yang pertama, bahwa PB Percasi itu harus memiliki sarana dan prasarana yang mempunyai taraf internasional. Katakanlah chess building gitu ya. Seperti di Malaysia, di Singapura, ada tempat berkumpulnya atlet-atlet catur, ya. Di gedung itu ada ruangan analisis, di ruangan itu ada perpustakaan yang bisa kita lihat bahwa kita bisa mengikuti perkembangan catur, teknologi catur dari masa ke masa. Ini yang kita belum punya. Ya, oleh karena itu saya kira kita Indonesia ini harus memiliki, kita kan negara besar. Oleh karena itu kita harus memiliki gedung catur yang memang representatif, tempat berkumpulnya para atlet-atlet catur, sehingga bisa bisa menimba ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk mempercepat itu saya kira yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus pembinaan atlet-atlet catur ini pada usia dini. Usia 5-6 tahun ya. Oleh karena itu kita harus fokus di situ. Karena kita tidak mungkin lagi mengharapkan kepada pemain-pemain catur yang sudah senior. Malah saya sarankan ke yang sudah senior-senior itu jadi pelatih lah di daerah gitu ya.
Jadi itu fokus kita kepada pembinaan usia muda atau usia dini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa di Indonesia ini harus merata gitu ya. Ada sekolah catur. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pemain-pemain kita dengan bakat alam ya. Sebab perkembangan catur itu sekarang ini harus mengikuti perkembangan teknologi dunia. Jadi yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus mendatangkan pelatih catur dari luar negeri yang memang mempunyai reputasi internasional. Tidak mungkin sepak bola saja harus ada pelatihnya dari luar. Jadi tidak mungkin kita maju kalau hanya berkutat kepada hal-hal yang tradisional saja. Kita harus mengikuti perkembangan dan oleh karena itu menurut saya kita harus mendatangkan pelatih-pelatih yang handal, yang melatih atlet-atlet kita sehingga prestasi kita diperhitungkan di Asia, malah kalau bisa diperhitungkan di dunia. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya menurut saya, bagi atlet-atlet yang muda ya, ini saya tekankan kepada muda. Atlet-atlet yang muda yang berprestasi, seperti kemarin ada Aditya Bagus ya, yang memperoleh gelar FIDE Master. Atlet yang berprestasi yang masih muda itu banyak dikirim ke luar negeri untuk bertanding di Eropa gitu ya. Kalau perlu kita sewakan mes di sana sehingga dia bisa melanglang buana, dia bisa bertanding di Amsterdam, di Prancis, di Rusia, di London dan sebagainya, sehingga mereka punya pengalaman dan ini pasti menurut saya akan bisa mempercepat prestasi. Itu kalau bagaimana mempercepat prestasi. Jadi 4 atau 5 hal ini saya kira yang perlu dilakukan dan saya kira ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Utut Adianto dalam perbincangan saya beberapa hari yang lalu. Iya, baik. Terima kasih Pak Rusdi atas waktunya sudah bergabung bersama dengan TVRI Sport Pagi. Salam sehat dan salam sukses selalu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.